Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Pada video kali ini kita akan reaction terkait Rocky Gerung, yang dimana dia ini bikin ulah lagi. Dulu dia pernah ngatain Pak Jokowi ini adalah bajingan tolol. Nah, itu banyak pendukung Pak Jokowi yang nggak terima, melaporkannya. Bahkan dia juga sudah diperiksa, tapi ternyata lolos dari jeratan hukum. Nah, sekarang dia ini ngatain lagi di sebuah forum, ya, sebuah kampus di hadapan para mahasiswa. Jadi kata-katanya seperti ini. Sekarang ya, si Rocky Gerung ini tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 ini bajingan tolol. Nah, itu kata Rocky Gerung. Berarti Pak Prabowo ini yang dimaksud. Nah, siapapun jadi presiden itu selalu dia hina. Gimana ya pendapat para netizen? Dan juga nanti akan kita dengar atau kita tonton pendapat Ibu Irma, salah satu tokoh nasional yang seringkali sekakmat ya lawan debatnya. Refli Harun dia babat habis ya kalau soal debat ya. Dia juga pernah berdebat dengan si Rocky ini. Nah, nanti kita akan lihat ya sindiran-sindirannya kepada si Rocky ini. Oke, langsung saja kita simak videonya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Prancis bilang, rasa mual secara psikologis. Ke-8 kita adalah bajingan tolol. Lebih tolol lagi adalah orang-orang munafik yang tinggal di negeri ini. Mereka hanya bisa bernarasi, mereka hanya bisa berandai-andai, mereka belum pernah berbuat yang bermanfaat bagi negeri ini, tapi mereka merasa paling hebat, mereka merasa paling berjasa. Padahal mereka hanyalah munafik-munafik, penikmat dari perjuangan para orang-orang pemimpin negeri ini yang selalu mereka hina. Dan kita tidak heran dengan manusia-manusia munafik yang hanya selalu merasa benar, mereka selalu merasa pandai ya. Di mata mereka seluruh Indonesia tidak ada yang pintar, tidak ada yang bisa kecuali si Rocky Gerung. Tapi kita lihat apa jasa-jasa dia selain mengibuli, menjual suara, narasi-narasi yang belum pernah ada bukti untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Mereka tidak ngaca mengatakan presiden ke-8 yang mereka sebut itu adalah presiden lambang negara pilihan rakyat mayoritas. Orang mengaku pintar tapi tidak memahami demokrasi. Mereka tinggal makan birak di negeri sendiri, tapi selalu mencaci maki pemimpin negeri sendiri. Apa itu namanya? Mengata-ngatakan Pak Jokowi yang telah berjuang diakui di mata dunia. Siapa mata pemimpin dunia yang tidak kenal Pak Jokowi? Mana ada pemimpin negara-negara adikuasa, negara-negara seluruh penjuru dunia yang kenal Rocky Gerung? Nggak ada. Rocky Gerung hanya berlaku bagi orang-orang yang sakit hati terhadap pemerintahan ini, karena hanya pintar bernarasi,
tapi tidak pernah bisa memberi bukti. Kalau Anda hebat, Rocky Gerung, Anda bisa maju, mungkin gubernur atau wali kota. Siapa yang milih Anda? Bicara gampang, tapi mempraktekkan belum tentu. Mengukur diri sendiri paling susah, menilai orang lain paling gampang. Kami sudah tidak heran dengan narasi. Semoga orang yang sehat, orang yang waras bisa menghargai dan menghormati para pemimpin negeri yang telah berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Salam toleransi, salam demokrasi, saling menghargai, saling menghormati. Indonesia ada karena perjuangan para leluhur, bukan perjuangan omong kosong mulut-mulut besar yang ada di negeri ini. Kedelapan kita adalah bajingan tolol. Hai, sehat ya? Sahabat Onel, mungkin nanti setelah ini saya kirim ya video TikTok selengkapnya pemaparan Saudara Rocky Gerung di salah satu universitas swasta ya. Nah, saya heran. Saya bertanya dalam hati, kenapa pemerintahan ini membiarkan adanya titik-titik separatis, titik-titik terjadinya pemberontakan di negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini? Dari cara ujaran kebencian, penyampaian kebencian seperti inilah yang dibiarkan ini akan terjadi letupan-letupan kecil yang memaksa orang lain untuk membenci kepada pemerintahan. Rocky Gerung ini memprovokasi, mengajak rakyat Indonesia supaya menghina kepala negaranya. Ucapan bajingan, tolol, dungu itu sudah tidak asing. Zaman pemerintahan Jokowi 2 periode, semua orang ini tidak ditindak. Saya bingung, mau dibawa kemana Republik ini kalau orang-orang yang bersifat separatis radikal seperti ini dibiarkan hidup. Saya bertanya khusus kepada Pak Kapolri ini, sebelum pensiun ya, ada apa dengan Polri? Percuma mengatakan presisi kalau seorang Rocky saja tidak bisa ditindak. Lebih baik mundur. Seorang Rocky yang menciptakan riak-riak, titik-titik kelompok-kelompok untuk membenci dan menghancurkan negeri ini tidak ditindak. Tahukah kalian ungkapan-ungkapan itu sampai ke masyarakat, orang menganggap Rocky itu dewa. Menganggap Rocky itu paling cerdas. Padahal tidak. Dia hanya mengupayakan kalimat-kalimat memprovokasi. Kalimat-kalimat keji, menghina, memfitnah. Itu yang kalian senang. Kecerdasannya di mana? Tidak ada kecerdasannya. Yang ada dia tidak mau menerima argumen orang lain. Pernyataan dialah yang benar. Di mana kecerdasannya? Dia mengatakan begini-begini. Ketika orang ada membantahnya, dia langsung ngomong, kamu dungu. Itukah yang pintar, cerdas? Sekali lagi saya heran dengan penegakan hukum di Republik ini. Apakah ingin semua warga ini nanti akan melawan hukum? Kasihan nanti Kapolri tidak ada apa-apanya. Teman-teman kepolisian nanti tidak ada harganya di mata masyarakat. Jika masyarakat nanti menjadi apatis, skeptis,
Mereka melanggar hukum ditangkap, tetapi Rocky yang menghina kepala negara, menghina pemerintahan ini dibiarkan. Mau Republik ini pecah, mau NKRI ini hancur. Mari kita berpikir. Ini presiden ke-8, Pak Prabowo juga disebut dengan bajingan tolol. Tidak ada tindakan. Hei Jokowi, mau jadi apa negeri ini di tanganmu? Jangan dengan berkedok demokrasi. Kamu membiarkan orang-orang seperti ini. Kamu ingin republik ini pecah. Jangan tebar pesona supaya dirimu dikatakan orang terbaik. Tindak yang seperti ini. Karena mereka-mereka inilah Papua bergerak sekarang, Aceh juga bergerak untuk kembali merdeka. Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain nanti akan bergejolak juga. Mikir Jokowi. Jangan cuma cari nama baik sendiri. Perhatikan Republik NKRI ini yang dipertahankan oleh pejuang-pejuang terdahulu. Tertibkan mereka ini. Di mana nyalimu? Kalau tidak berani turun dari sekarang. Orang yang seperti ini kamu pelihara. Ya. Kapolri, Panglima TNI, dan Jokowi. Saya tidak menyebutnya presiden lagi. Hilang rasa simpati saya ketika membiarkan manusia seperti Rocky ini. Dan izin pesan saya kepada Pak Prabowo, pada saat nanti Bapak menjadi presiden dan dilantik, laksanakan keinginan saya dan semua teman-teman yang sama sepemikiran dengan saya. Tertibkan manusia-manusia seperti ini agar seperti yang Bapak inginkan, NKRI tetap satu. Jika ada radikalisme yang seperti si Rocky Gerung dan kelompok-kelompoknya ini, maka kemungkinan tahun 2030 seperti kata Bapak, Indonesia akan hilang. Salam akal sehat Indonesia, mantap. Tidak baik, tidak jelas konsepnya. Ini partai Islam tapi kok membelanya tidak arus kanan misalnya. Lebur dia, tidak lolos parliamentary threshold. Nah itulah yang namanya punishment. Jadi kalau sekarang hari ini masih ada PDIP, masih ada Gerindra, masih ada Nasdem, ya jangan bangga dulu. Besok dari partai nomor 1 bisa menjadi partai paling buncit, bahkan lebur, tidak ada di parlemen kembali. Nah itulah yang namanya sarana demokratis untuk mengecek apakah rakyat masih percaya atau tidak sama kita. Cek dan recheck. Ya, jadi omon-omon dalam demokrasi biasa aja. Kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Yang justru yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Bareskrim, ditangkap. Nah itu menjadi masalah. Tolong Komisi 3 kita dibantu soal seperti itu. Bu Irma Suryani. Ya. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa Ibu Irma? Sepertinya nggak ada Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Rakyat kita juga nggak ingat lagi Bu itu. Rakyat pasti sudah tahu. Okay. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi. Saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Okay. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini
yang tidak sependapat misalnya kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah, itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Akomodir. Nih saya sedikit luruskan sebentar, tadi. saya belum selesai, saya belum selesai. Biar Nah, rame yang sedikit. keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat, saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi itu juga nggak boleh. kita tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irma Suryani. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini kita bincang-bincang santai terkait dengan oknum yang dulu bilang bahwa kitab suci itu fiksi. Kalau dibilang fiksi, artinya kitab suci itu adalah hayalan. Padahal sama-sama kita tahu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebagai tuntunan hidup. Nah, orang ini bilang, oknum ini bilang bahwa kitab suci itu fiksi. Artinya dia tidak percaya dengan Tuhan. Tapi sekarang pemirsa, dia pakai peci. Dia mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Saya nggak tahu apa maksudnya. Tapi saya curiga orang ini mengutip-ngutip ayat Al-Quran dan pakai peci cuman untuk konten, cuman untuk mendungu-dungui masyarakat. Bayangkan orang yang bilang bahwa ateis itu adalah hak, ya. Kemudian kita orang-orang Muslim mengidolakan orang-orang ini, mengidolakan orang ini, kan aneh, dia aneh bin ajaib, gitu. Saya nggak ngerti tuh. Dulu dia bilang kitab suci fiksi, terus dikutip-kutip tuh Al-Baqarah, sok tahu banget gitu. Padahal Al-Baqarah itu kan mutasabiat, ya. Ustadz aja hati-hati menerjemahkan ayat-ayat mutasabiat. Terus dia bilang dengan bangganya, nih saya mulai ngutip ayat. Lah dia siapa gitu loh. Terus lucunya orang-orang Islam, ada sebagian orang Islam yang mau didungu-dunguin orang ini, bangga dengan dia gitu, bahwa dia bisa mengutip ayat Al-Quran. Bodoh banget. Semua orang bisa mengutip ayat Al-Quran. Lihat aja buka Google, ya. Tapi tolong perhatikan baik-baik. Dia hanya mengutip ayat, kemudian dia pakai peci itu hanya untuk kontennya, untuk menarik perhatian. Dan kemudian orang-orang yang didungu-dunguin ini mendoakan dia, ya, mendoakannya supaya dia dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Nah, kalau memang dia percaya dengan Islam, dia akan masuk Islam. Gak perlu dia kutip-kutip ayat-ayat Al-Quran kalau dia sendiri bilang dengan tegas bahwa kitab suci itu fiksi. Aduh, di mana akal kita ya, gitu ya. Kasihan sekali orang-orang yang mau didungu-dunguin oleh orang ini. Orang yang hanya ngoceh, ya, ngomong dengan narasi-narasi yang, mohon maaf ya, seperti orang nggak sekolahan. Bodoh, dungu, bajingan, tolol, goblok, ya, seolah-olah dia adalah orang yang paling pintar di seluruh dunia. Padahal sama-sama kita tahu di atas langit itu masih ada langit. Dan orang ini nggak jadi apa-apa, cuma jadi buzzer, jadi stop, ya, mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Kalau mau memang dapat hidayah, ya masuk Islam.
Gitu. Jangan kemudian mengutip-ngutip ayat Al-Quran hanya untuk konten. Munafik. Ya, orang seperti ini adalah orang-orang munafik yang merusak Islam dari dalam. Hati-hati pemirsa. Mungkin itu saja yang ingin saya peringatkan.